Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas surat Al-Ghasyiyah yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kiamat ini pasti akan terjadi. Kemudian setelah kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang wujuhu yauma idzin khasyiah, golongan yang penuh dengan kekhusyuan atau penuh dengan penyesalan, ya dikarenakan kekufuran yang dia lakukan, dikarenakan maksiat yang dia lakukan. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang wujuhu yauma idzin naimah, yang terpancar dari wajahnya penuh dengan kenikmatan. Terlihat dia adalah orang yang senang, orang yang berbahagia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada hari kiamat kelak hanya akan ada dua golongan. Golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga dan golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak ada tempat selain daripada kedua tempat tersebut. Kemudian selanjutnya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali ya mengingatkan kita umat manusia dengan apa-apa yang berada di sekitar kita, yang mana kalau kita perhatikan akan menjadi penyebab kita menjadi kelompok yang wujuhu yauma idzin naimah. Dan kalau kita tidak memperhatikannya, maka kita akan menjadi. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Tidakkah engkau perhatikan, ya tidakkah engkau lihat kepada onta bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung, ya tidakkah engkau melihat kepada gunung bagaimana dia ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ilal ardi, Allah Subhanahu wa taala. Ini empat perkara yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikannya. Yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah engkau perhatikan ya kepada onta bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu onta adalah binatang yang ada di padang pasir. Kita tahu onta dia adalah binatang yang memiliki banyak kelebihan. Onta ya, dibandingkan dengan manusia, kita tahu manusia di timur tengah sana, ya di timur tengah sana Al-Qur'an Al-Karim diturunkan Allah Subhanahu wa taala di tanah Arab, makanya Allah Subhanahu wa taala memberi contoh-contoh yang bisa dilihat oleh mereka, bisa disaksikan oleh mereka, bisa dirasakan oleh mereka. Di padang pasir, orang ketika mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan perjalanan yang cukup lama, perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup jauh, yang kalau seandainya ditempuh oleh manusia, manusia tidak sanggup untuk melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta
onta yang bisa berjalan di tengah padang pasir, di bawah terik yang begitu teriknya dari sinar matahari, tanpa makan, tanpa minum, ya, untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan manusia. Manusia kalau di bawah terik matahari baru berjalan sebentar sudah merasa kehausan. Aduh, haus pengen minum. Dikit-dikit aduh haus pengen minum. Berbeda dengan onta. Onta diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menampung air begitu banyaknya. Sehingga sekian lama dia tidak minum, itu dia akan kuat. Ya, makanya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Onta yang begitu besar, onta yang begitu kuat, ya. Dia memiliki kekuatan yang terkadang berbeda dengan kekuatan yang ada pada binatang lain. Kayak contohnya misalnya, ya tadi saya contohkan bahwasanya onta ini kuat minum banyak, kemudian dia lama tidak minum. Dalam jangka waktu yang cukup panjang dia tidak minum. Ya, diberi kekuatan seperti itu. Kemudian juga onta, kelebihan onta, dia bisa membawa beban yang berat. Ya, membawa beban berat, dinaikin beban ke punggungnya, ya, beban yang cukup berat. Ya, ini membawa beban yang cukup berat. Kemudian apa? Dalam kondisi dia duduk, ya, dalam kondisi dia duduk, dinaikin beban ke punggungnya, beban yang berat, maka dia akan kuat untuk berdiri. Sementara kebanyakan binatang, kalau dalam keadaan duduk itu dikasih beban yang berat, dia nggak kuat untuk berdiri. Ya, tentunya beban berat itu beban yang mampu untuk dipikul oleh mereka, mampu dipikul oleh mereka. Artinya misalnya, ya, onta dikasih beban yang memang mampu dipikul. Kalau dia sambil berjalan, ya, dia mampu untuk memikulnya. Maka ketika dia duduk, dinaikkan barang ke atasnya, maka dia akan berdiri. Beda dengan sebagian binatang yang lainnya secara umum, mau kuda, mau sapi, mau apapun juga, kalau seandainya mau diberikan beban, ya, beban kalau dia berjalan membawanya dia akan mampu. Tapi kalau dalam keadaan duduk, dinaikkan beban ke punggungnya, dia akan sulit untuk berdiri. Ya, ini kelebihan dari onta. Makanya onta memiliki kelebihan yang seperti itu. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya onta itu adalah binatang yang dijadikan sebagai tebusan oleh manusia, diatnya manusia. Kalau seandainya ada seseorang membunuh orang lain, maka dia harus membayar onta. Ya, harus membayar satu orang itu harus membayar 100 ekor onta. Ya, ini tentunya berhubungan dengan permasalahan hukum. Ya, kalau seandainya ada orang yang membunuh orang lain, maka dia yang si pembunuh ini harus membayar 100 ekor onta, ya, kepada keluarga yang dibunuh. Tentunya ini berhubungan dengan permasalahan hukum. Yang jelas di sini jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, memerintahkan kita untuk melihat kepada onta? Dikarenakan onta manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit, tidakkah kita melihat kepada langit bagaimana langit ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya tiang. Ya, tanpa adanya tiang, langit ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu langit ini isinya sangat banyak sekali. Matahari ada di langit, bulan ada di langit, planet-planet ada di langit, bintang ada di langit, semuanya ada di langit. Tapi apakah kita tahu langit ini merasa miring misalnya? Oh, langit di daerah sana jatuh, kenapa? Karena merasa terlalu berat. Pernah kita dengar? Tidak akan pernah kita mendengarnya. Kenapa? Karena dia merupakan makhluk yang kokoh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk melihat kepada langit. Apakah langit di siang hari ataupun langit di malam hari? Sehingga kita ini pertanyakan kepada diri kita, pernahkah kita melakukan hal ini?
Pernahkah kita melakukan hal ini? Apa tujuannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ke langit? Ya, untuk melihat tadi kepada onta, kemudian nanti kepada bumi, ya kepada gunung, nanti kepada gunung, dan juga nanti kepada bumi, bagaimana dia dihamparkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikannya, untuk melihatnya, adalah agar kita bisa menyadari bahwasanya kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang lemah, kita ini butuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat keagungan-keagungan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, akan menjadikan kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan langit yang begitu luasnya. Langit yang begitu luasnya. Ya, kita diperintahkan untuk melihat ke sana. Ingat ya, kita diperintahkan untuk melihat ke langit. Langit dalam keadaan kosong, bukan untuk melihat kepada kembang api misalnya. Ya, karena orang zaman sekarang udah jarang melihat ke langit. Orang zaman sekarang itu sudah jarang melihat ke langit, kecuali kalau ada di sini ada pesta kembang api. Wah, melihat kembang api, bagus ya kembang api. Dilihat hanya sebatas kembang api saja. Tidak dilihat kepada pemandangan yang jauh lebih indah dibandingkan dengan kembang api tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit begitu indahnya, begitu luasnya, begitu kokohnya langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihatnya lebih mendalam lagi. Kita misalnya membaca buku atau mungkin kita melihat di internet bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun planet-planet, bintang-bintang yang ada di langit dengan begitu rapihnya, mereka tidak saling tabrakan. Kalau kita bandingkan bumi tempat kita tinggal, ini kan besar, ya kita merasa ini bumi ini sangat besar sekali. Tapi coba bandingkan dengan matahari. Nggak ada apa-apanya bumi ini. Ya, matahari dibandingkan dengan bumi, ya bumi ini nggak ada apa-apanya. Apalagi nanti dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Kalau kita melihat kepada bintang di langit, bintang kan terlihat kecil. Tapi begitu diteliti oleh para ilmuwan mengadakan penelitian, ternyata bintang ini jauh lebih besar dibandingkan dengan matahari. Ratusan ribuan, ada yang ratusan kali lipat besarnya dibandingkan dengan matahari, ada yang ribuan kali lipat dibandingkan dengan matahari. Ya, besarnya itu sangat-sangat besar sekali. Cahayanya lebih kuat dibandingkan dengan cahaya matahari. Tapi saking jauhnya bintang tersebut, terlihat oleh kita sangat kecil bintang tersebut. Subhanallah. Ya, dengan kita melihat hal tersebut, kita akan merasa kagum, merasa takjub. Subhanallah, ini bintang yang sekian banyaknya, ya, planet sekian banyaknya, tidak sampai tabrakan. Begitu rapihnya mereka berputar pada porosnya. Ya, mereka beredar di tempat mereka beredar sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita akan berpikir, siapa yang mengaturnya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Malaikat, nggak mungkin malaikat bisa mengatur. Jin apalagi tidak mungkin akan bisa untuk mengaturnya. Yang bisa siapa? Yang mengaturnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan melihat kepada keindahan-keindahan yang ada, keteraturan yang begitu rapihnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, tadi berhubungan dengan langit. Di sini dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan langit tanpa ada tiang yang kita lihat. Artinya enggak ada tiangnya. Tanpa ada tiang bisa kokoh, bisa tinggi dan tidak jatuh sama sekali. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung bagaimana dia ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu gunung, ya gunung itu kan isinya batu, isinya tanah, isinya tumbuh-tumbuhan, isinya segala sesuatu yang ada di sana. Bagaimana dia ini bisa tersusun begitu rapihnya dan dia bisa kokoh tegak berada di atas bumi ini tanpa ada bisa yang menggesernya sedikit pun juga. Bayangkan, kalau tidak ada gunung, ya, kalau kita melihat kalau tidak ada gunung, apa yang akan terjadi? Mungkin air lautan akan menghantam daratan.
Tapi dengan adanya gunung-gunung tersebut yang menghalangi air lautan, sehingga air lautan tidak akan sampai ke daratan. Bayangkan kalau tidak ada gunung, berapa banyak badai di lautan, angin yang begitu kencangnya di lautan, ya, tapi tidak sampai kepada manusia di daratan. Kenapa tidak sampai? Karena Allah Subhanahu wa taala menegakkan gunung yang tidak bisa digerakkan oleh apapun juga. Nggak ada kita mendengar ada orang menggerakkan gunung. Oh, gunung ini di sini nih tempatnya, lokasinya kurang pas nih. Ini geser sedikit ke kanan misalnya, geser sedikit ke arah barat, atau geser sedikit ke arah timur. Itu mustahil akan bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena gunung begitu kokohnya ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ilmuwan mengatakan bahwasanya gunung ini, kita melihat gunung misal, oh gunung menjulang tinggi 1000 km tingginya, ya 1000 meter misalnya tingginya. Maka ingat, gunung tersebut menancap ke dalam tanah paling tidak seukuran sama sebagaimana dia tingginya ke atas. Artinya gunung ini bukan hanya yang kita lihat di luarnya saja, di dalamnya juga ada yang menancap ke dalam bumi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali menciptakan bumi, bumi dalam keadaan goncang. Bumi dalam keadaan goncang, bumi dalam keadaan terus-menerus bergerak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung dan Allah tancapkan gunung ke muka bumi ini sehingga bumi ini kokoh, tegak, ya tidak banyak bergerak. Artinya gunung ini sebagai pasak bagi bumi ini. Ya, gunung sebagai pasak bagi bumi ini, sehingga bumi ini menjadi kokoh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasi'an tamida bikum anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung hendaklah kita melihat kepada gunung bagaimana dia ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung bermanfaatkah untuk manusia? Gunung sangat bermanfaat untuk manusia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ke gunung. Ya, kita melihat, oh Masya Allah, betapa indahnya gunung ini dari jauh. Kalau kita lihat lebih dekat lagi ke gunung, kita lihat banyak kehidupan di gunung tersebut. Berapa banyak binatang yang tinggal di gunung tersebut? Banyak binatang, dari binatang yang lembut, ya binatang yang kasar, binatang yang buas, binatang yang galak, semua binatang ada di pegunungan. Ada binatang-binatang yang hidup di pegunungan. Berapa banyak di pegunungan tersebut ada gua-gua, tempat bersarangnya binatang mungkin di sana. Berapa banyak kita melihat di gunung sumber-sumber air untuk kehidupan. Kita yang berada jauh dari gunung, kita bisa melihat, oh ada sungai lewat ya di daerah kita. Dari mana sungai tersebut? Di mana sumbernya sungai tersebut? Sumbernya berada di gunung yang kita lihat. Subhanallah. Banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia dari keberadaan gunung tersebut. Tidakkah pernah kita berpikir, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air dari gunung, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan awan hingga menurunkan air hujan di daerah pegunungan sehingga bisa ditahan airnya, tidak langsung mengalir ke daratan, tidak menyebabkan malapetaka di daratan, di dataran yang lebih rendah, tidak, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dialirkan sedikit demi sedikit kepada daratan yang lebih rendah darinya sehingga manusia bisa memanfaatkan air dari sana. Ya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, kepada bumi bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa bumi ini bulat. Ya, bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bulat. Dalam kondisi bulat. Nah, tapi kita ketika kita hidup di atas bumi, apakah kita merasakan bumi dalam kondisi bulat? Kan kita tidak merasakannya. Kita pergi kemanapun juga, kita merasakan kita ini berjalan di tempat yang datar. Padahal kalau kita lihat misalnya, ya kalau kita lihat peta bumi, ya globe bumi ini, kalau kita lihat, kita berada di Indonesia. Kita berada di Indonesia, misalnya kita pergi ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, kalau kita lihat posisinya, ya mungkin anggap Indonesia ada di atas, Arab Saudi berada di agak lebih bawah. Sehingga kalau kita lihat, ya secara kasat mata, orang berjalannya akan ada lengkungan. Tapi apakah kita merasakannya ketika kita berjalan di sana? Kita tidak merasakannya.
Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah engkau melihat kepada bumi bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makna dari dihamparkan di sini kata para ulama, sehingga manusia merasa bumi ini seolah-olah dataran. Ya, seolah bumi ini terasa datar sehingga manusia bisa beraktivitas di sana. Manusia bisa berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa merasakan adanya cekungan yang ada pada bumi ini. Dengan disutihatnya bumi, didatarkannya bumi ini, kata para ulama, sehingga menjadikan manusia bisa hidup di sana, bisa bercocok tanam di sana, bisa membangun rumah di sana, bisa melakukan berbagai macam aktivitas di sana tanpa merasakan kesulitan sama sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perubahan pada bumi ini, ada siang dan ada malam. Menunjukkan apa? Menunjukkan akan bumi ini bulat, bumi ini terus-menerus berputar, tapi manusia tidak merasakan akan perputaran tersebut, manusia tidak merasakan akan bulatnya bumi ini, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia merasa bahwa bumi ini dalam keadaan datar. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qad jaa fil hadiits annaha yaumal qiyamati tamuddu maddal adim ay maddal jild. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda bahwa bumi ini dalam kondisi bulat pada hari kiamat kelak akan dijadikan rata, benar-benar rata oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ratanya kulit. Ya, sebagaimana ratanya kulit. Ya, kita tahu bahwasanya kita ini tinggal di bumi. Kita tinggal di bumi, ada tempat-tempat yang dikatakan dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Tidak semuanya rata. Tapi pada hari kiamat kelak manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang benar-benar datar. Tanpa ada tempat yang lebih tinggi seperti perbukitan, dan tanpa ada tempat yang lebih rendah seperti mungkin wadi, ya, seperti lembah. Tidak ada. Ya, semuanya dalam keadaan rata. Ini akan dirasakan oleh manusia di mana? Ketika dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar kelak. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada langit, juga untuk melihat kepada bumi. Ingat, kenapa kita diperintahkan untuk melihat kepada langit? Karena suatu waktu nanti langit ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit ini akan dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam surat Al-Insyiqaq, Allah berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat." Apabila langit ini telah terbelah. Jadi sebelum itu terjadi, kita nikmati pemandangan yang indah ini. Kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada langit, bagaimana langit ini begitu indahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat kepada 4 perkara ini? Ya, kepada onta, kepada langit, kepada gunung, dan kepada bumi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melihat kepada 4 ini? Karena 4 ini semuanya bisa kita saksikan secara langsung. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, 4 perkara ini tidak ada yang tersembunyi. Ketika kita misalnya ya tinggal di daerah Arab sana, kita pergi ke sana untuk melakukan umroh misalnya, atau melakukan ibadah haji, maka kita akan bisa melihat onta. Orang yang melihat onta, ya, maka dia akan bisa melihat ke 3 perkara yang lainnya. Dia bisa melihat onta, dia akan bisa melihat langit, dia akan bisa melihat gunung, dia akan bisa melihat kepada bumi. Subhanallah. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk melihat kepada semua ini? Agar kita ini bertafakur. Agar kita ini bertafakur, mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertafakur ketika melihat seekor binatang, kita bertafakur. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang ini. Dia bisa melakukan aktivitas ini, dia bisa melakukan aktivitas itu. Tapi saya sebagai manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun binatang lebih besar dari saya, walaupun binatang lebih kuat
tenaganya dibandingkan dengan saya, tapi binatang tunduk kepada manusia. Manusia dengan akalnya yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal bisa menundukkan binatang yang lebih besar, binatang yang lebih galak, binatang yang lebih kuat, binatang yang lebih buas pun bisa ditaklukkan oleh manusia. Ini menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Kita melihat kepada gunung pun demikian. Kita melihat kepada langit pun demikian. Kita melihat kepada bumi pun akan menjadikan kita ini bersyukur. Kata para ulama, para hadirin makanan Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuannya agar kita ini bisa menggunakan akal sehat kita. Kita bertafakur. Kenapa diperintahkan untuk bertafakur? Agar kita menggunakan akal sehat kita. Jangan kita jadikan akal sehat ini hanya untuk mengejar dunia, mengumpulkan dunia dan dunia saja yang kita urusi. Ya. Kita terkadang tidak memikirkan kehidupan kita di akhirat. Bagaimana kita ini bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melihat sekitar apa yang ada di sekitar kita. Manusia diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan sebagaimana mestinya. Karena segala sesuatu itu kalau kita pikirkan dengan akal sehat, maka kita akan mendapatkan solusi. Kita akan bisa mengetahui, oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini pantas, oh itu tidak pantas. Sehingga dalam kehidupan kita pun, misalnya kita mengajarkan kepada anak kita, mengajarkan sesuatu kepada anak kita, mesti kita mengajarkan yang baik-baik kepada anak kita. Nah, ini perbuatan yang baik, kamu lakukan. Nah, ini bukan perbuatan yang baik, jangan engkau lakukan. Seluruh aspek kehidupan kita ini wajib mengajarkan kepada anak kita perkara-perkara yang baik saja. Kayak contohnya misalnya, ya kita mau mengajarkan kepada anak kita atau mungkin kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita misalnya, ya kita akan mengajarkan mereka untuk membaca buku. Apakah kita katakan, udah kamu baca buku apa aja kamu baca, yang penting mendatangkan manfaat? Apakah benar seperti itu? Kan tidak benar. Ya, kan tidak bisa seperti itu. Kita bisa mengajarkan, kita bisa mengarahkannya. Nih, buku ini bagus, coba dibaca buku ini. Awas, hati-hati ya, itu buku-buku yang sesat. Jangan engkau baca buku tersebut. Kita bisa mengarahkannya. Ya, sampai hal yang seperti itu pun demikian. Karena tidak semua orang ya bisa membaca buku, kemudian dia bisa mengambil manfaat, dia bisa mengetahui oh, ini baik, ini tidak baik. Belum tentu bisa demikian. Ya, makanya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafakur, memikirkan kondisi yang ada di sekitar kita. Makanya di ayat selanjutnya perhatikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir. Ya, berilah peringatan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat manusia secara umum. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena sesungguhnya engkau adalah seorang pemberi peringatan. Ini tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kita. Kita ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada orang-orang, bukan untuk memaksa orang, bukan. Ya salah kalau seandainya kita ini dikatakan, "Oh, saya ini diperintahkan untuk memaksa." Tidak. Kita ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan akan bermanfaat untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Jadi di hadapan peringatan, perhatian dimakan Allah Subhanahu wa taala, manusia juga terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang mau menerima peringatan dan ada golongan yang tidak mau menerima peringatan. Siapa yang mau menerima peringatan? Yang mau menerima peringatan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang tidak mau menerima peringatan, mereka adalah orang-orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa innama anta mudzakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, berilah peringatan karena sesungguhnya fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan bahwasanya kita ini tidak boleh memaksa orang lain. Kita
tidak boleh memaksa seseorang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha." Kata Allah, manusia itu tidak akan bisa memberi hidayah. Manusia tidak akan bisa memberi hidayah. Siapa yang memberi hidayah? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya itu memberi peringatan, memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya kewajiban untuk apa? Untuk mengingatkan. Kita punya satu ilmu. Kita mendapatkan satu ilmu, kita mendapatkan satu manfaat, maka manfaat kita ini kita peringatkan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain. Orang tersebut mau menerima, kita katakan alhamdulillah, tidak mau menerima, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sudah melaksanakan yang namanya kewajiban. Kewajiban kita mengajarkan, kita sudah mengajarkannya. Kewajiban kita memberi peringatan, ya kita sudah melakukan peringatan tersebut. Dia mau menerima, dia tidak mau menerima, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dan tidak ada siapapun antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tidak bisa. Kita tidak boleh memaksa orang lain. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Jadi tugas kita itu adalah memberi peringatan. Lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu selalu memberi peringatan kepada umat manusia. Memberi peringatan kepada para sahabatnya. Sampai akhir hayatnya pun beliau tetap memberi peringatan. Kita tahu di akhir hayat beliau, ketika beliau akan meninggal dunia, apakah Nabi Muhammad mengatakan, udah para menjauh, aku ini sedang menghadapi sakit, sedang sakit, ya aku ini akan meninggal dunia misalnya. Apakah Nabi Muhammad berkata demikian? Tidak, tapi Nabi terus menerus memberi peringatan. Nabi Muhammad terus menerus memberi peringatan. Ya, di antara wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat adalah as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, perhatikan salat dan juga budak-budak yang kalian miliki. Lihat, sampai akhir hayatnya Nabi kita Nabi Muhammad terus-menerus memberi peringatan. Ya, jadi para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada orang lain, untuk memberi nasihat kepada orang lain, untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan ingat, kita tidak boleh memaksakan diri kita. Kita tidak boleh mengatakan, capek ngasih tahu sama dia. Ya, dia sudah saya beritahu berkali-kali tapi tidak mau mendengar, tidak mau mengamalkannya. Ingat, hidayah itu milik siapa? Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang kita memberi nasihat kepada seseorang, dia tidak mau mendengarnya, dia acuh dengan nasihat kita, suatu waktu nanti dia akan bisa mendengarkan, teringat nasihat kita dan dia akan mengamalkan apa yang kita nasihatkan kepadanya. Demikian pun dengan orang tua misalnya. Orang tua lelah memberitahu kepada anaknya. Terkadang ada anak-anak yang tidak mau diberitahu oleh orang tuanya. Ada misal orang tua memiliki berapa orang anak. Ada anak yang diberitahu oleh orang tua langsung nurut. Ada anak yang mungkin harus berkali-kali diberitahu. Dan terkadang ada anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Ini namanya kehidupan. Ini yang namanya kehidupan. Bukan berarti ketika kita menyuruh kepada yang satu ini karena selalu taat, kita terus menerus memberitahu kepada dia. Kenapa? Saya hanya akan dekat dengan anak saya yang ini saja. Kenapa? Karena dia mau mendengarkan apa yang saya nasihati. Anak yang ini saya tidak mau dekat dengannya. Saya tidak mau memberi nasihat. Salah. Itu adalah siapa? Itu adalah anak. Kewajiban orang tua memberi nasihat kepada anaknya. Dia mau mendengar, alhamdulillah. Tidak mau mendengar, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana anak katakan tadi, bahwa saya bisa jadi sekarang dia tidak ingat dengan nasihat yang kita sampaikan, tidak nurut dengan nasihat yang kita sampaikan, suatu waktu nanti bisa jadi dia akan teringat dengan nasihat kita dan dia akan mengamalkan apa yang kita nasihatkan kepadanya. Dikisahkan di Timur Tengah sana ada seorang ayah, seorang ayah itu memiliki beberapa orang anak. Dari beberapa orang anak ini ada satu anak yang tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya.
Tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Sementara yang lainnya itu benar-benar dinasihati oleh ayahnya, langsung mendengar nasihat ayahnya dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh ayahnya. Subhanallah, ketika ayahnya meninggal dunia, yang lebih banyak berbuat kebaikan kepada si ayah yang sudah meninggal ini siapa? Anak yang tidak mau mendengar nasihat ayahnya. Subhanallah. Kenapa? Dia teringat ketika ayahnya meninggal dunia, dia menyesal dengan menyesal-menyesalnya. Dia menyesal, kenapa ketika ayah saya masih hidup saya ini tidak berbakti kepadanya? Kenapa ketika ayah saya masih hidup saya tidak mau mendengar nasihat dari ayah saya? Bahkan katanya, ya diceritakan bahwa anak yang ketika ayahnya hidup tidak mau mendengar nasihat ayahnya, seolah tidak mau mendengar nasihat ayahnya, malah justru melakukan kebaikan-kebaikan untuk ayahnya, membangun masjid atas nama ayahnya, bersedekah atas nama ayahnya. Subhanallah. Ya, jadi perhatikan makan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita ini apa? Kewajiban kita memberi peringatan. Wadzakir, fadzakir kata Allah. Innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena tugas kamu adalah memberi peringatan. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja bagaimana? Ya, memberi nasihat kepada pamannya yang meyakini kebenaran keponakannya yaitu Rasulullah SAW, yang berusaha melindungi Rasulullah SAW sampai di akhir hayatnya. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, wahai paman, qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Suatu kalimat yang bisa aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Tapi sampai meninggal dunia, pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Allah pun menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita menyampaikan. Diterima ahlan wasahlan, tidak diterima juga ahlan wasahlan. Bukan urusan kita. Kewajiban kita lah menyampaikan. Jangankan kita. Ya, dalam hadis pun dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada nabi yang memiliki hanya satu orang pengikut. Ingat. Nabi ini nggak mungkin dia diem. Nabi ini terus menerus berdakwah. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun berdakwah. Pengikutnya banyak, sedikit dari kaumnya yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Padahal 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Siang malam Nabi Nuh berdakwah, mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit dari mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi, kata Rasulullah SAW, yang memiliki pengikut hanya 2 orang. Ada nabi yang memiliki pengikut hanya antara 3 sampai 9 orang. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut 1 orang pun juga. Jadi kita jangan merasa, wah capek saya memberi nasihat, capek saya ngasih tahu. Nggak ada. Kewajiban kita memberi tahu, dan tidak ada istilah lelah. Tidak ada istilah lelah dalam memberi nasihat. Tidak ada istilah lelah dalam rangka memberi tahu kepada seseorang. Tidak ada istilah lelah dalam menyalurkan atau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Terus menerus kita lakukan. Ingat, lelah di dunia akan kita ambil hasil dari lelah kita ini kapan? Pada hari kiamat kelak, di akhirat nanti. Kelelahan yang kita lakukan itu bukan tidak bermanfaat. Kelelahan yang kita lakukan itu akan sangat bermanfaat untuk menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan bisa menguasai mereka, tidak akan bisa. Ya, manusia tidak akan bisa menguasai manusia yang lainnya, tidak akan bisa. Bisa jadi terkadang ada orang nurut di depan kita. Ya, di depan kita mengatakan iya, iya, iya. Begitu berada di belakang kita, mungkin dia akan menjelek-jelekan kita. Terkadang kita ngobrol, yang ngasih tahu sama seseorang, kamu itu harus berbuat baik, kamu itu harus
taat, kamu tuh harus ibadah, wah kita memberi nasihat. Orang yang dengerin, oh ya baik ibu, baik, saya akan melakukannya, baik. Begitu jauh dari kita, alah nasihat apaan kayak gitu. Bosan saya ngedengarnya, itu lagi yang dinasihati. Kadang dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, lasta alaihim bimusaitir. Manusia ini tidak bisa menguasai manusia yang lainnya, tidak ada yang bisa menguasai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa man tawalla wa kafar. Ya, nasihat bermanfaat bagi mereka yang beriman kepada Allah. Nasihat akan bermanfaat bagi mereka yang mau mendengarkannya dan mau mengamalkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man tawalla wa kafar. Ada di sana orang-orang yang berpaling dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di hadapan nasihat pun manusia tergolong menjadi dua golongan. Ada yang mau menerima dan ada yang berpaling dari nasihat yang disampaikan kepadanya. Illa man tawalla wa kafar. Ya, akan tetapi orang-orang yang berpaling dari nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat, wa kafar, mengkufuri nasihat yang disampaikan kepadanya, mengkufuri agama Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan adab yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mengancam di sini? Yang mengancam adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau mendengar nasihat, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ancamannya apa dari Allah? Ancamannya akan diadab dengan adab yang sangat besar sekali. Di sini Allah katakan al-adzabal akbar, adab yang besar. Berarti ada adab yang kecil. Apa adab yang kecil? Adab yang kecil, adab yang kita rasakan di muka bumi ini. Ketika terjadi misalnya gempa bumi, ketika kita tertimpa suatu penyakit, ketika kita tertimpa suatu musibah, ini adab. Ya, tapi adab yang ringan, adab yang kecil, bukan adab yang besar. Di sana di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan al-adzabal akbar, adab yang jauh lebih besar dibandingkan dengan adab yang berada di muka bumi ini. Siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat jauh lebih besar dibandingkan dengan siksaan yang ada di muka bumi ini. Karena di muka bumi bisa jadi ada orang yang menyiksa sesama manusia. Ada orang, misal orang yang kuat menyiksa orang yang lemah, orang yang berkuasa menyiksa orang-orang yang lemah. Itu mungkin terjadi di dunia. Tapi sebesar apapun siksaan yang ada di dunia ini, ketahuilah itu adalah siksaan yang kecil. Jadi kalau seandainya kita ini menerima penderitaan dalam kehidupan di dunia, misalnya kita ini sebagai orang Islam, kita ditindas oleh orang-orang kafir, kita dihina oleh orang-orang kafir, kita merasa tersiksa dari orang-orang kafir, kita harus ingat, ini adalah siksaan yang kecil. Ini tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan siksaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah engkau berpaling darinya sementara engkau mendengarkan. Ya, kita bisa mendengar. Jangan kita ini berpaling dari nasihat yang disampaikan kepada kita. Jangan kita berpaling dari Al-Quran yang dibacakan di dekat dengan kita. Ya, jangan kita berpaling dari perkara-perkara yang baik yang bisa kita dengarkan. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak mau mentafakuri apa yang ada di sekelilingnya, yang bisa menyebabkan dia bersyukur kepada Allah, yang bisa menyebabkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dia tidak mau melakukan hal-hal ini, tidak mau bertafakur, tidak mau mendengarkan nasihat, maka bersiaplah untuk mendapatkan adab yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Adakah manusia yang bisa terbebas dari adab? Adakah manusia yang bisa terbebas dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa terbebas dari Allah. Lihat, di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua golongan, ada golongan yang beriman, ada golongan yang kufur. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna ilaina iyabahum. Ketahuilah, kepada kami mereka akan kembali.
Semua manusia tanpa terkecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Ya, kita dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Ingat, dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian ini berjuang dalam kehidupan kalian, ya, berjuang untuk apa? Ila rabbik. Ya. Innaka kadihun ila rabbika, engkau ini berjuang dengan sebenar-benarnya perjuangan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, famulaki, pasti engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah di sini menjelaskan, kata Allah, kita berjuang dalam kehidupan kita di dunia ini tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan. Tujuannya adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun juga dari kita. Laki-laki kah, perempuan kah, orang yang sekolah, orang yang bekerja, orang yang berbuat apapun juga, mereka bersungguh-sungguh dalam kehidupannya. Tujuannya apa? Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghindar dari Allah. Inna ilaina iyabahum, kepada kami mereka akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kita akan dikembalikan kepada Allah, kalau kita tahu ya kita akan meninggal dunia, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita siapkan? Berarti harus ada yang selalu kita siapkan. Kita mau safar. Ya, oh besok saya mau safar, saya mau pergi keluar kota. Mesti akan ada persiapan-persiapan. Berapa baju yang sudah kita siapkan? Oh, saya harus menyiapkan sekian baju karena perjalanannya sekian hari, di sana sekian hari. Berarti sekian banyak baju yang harus saya bawa. Uang, berapa uang yang harus saya bawa? Oh, nanti di jalan butuh untuk makan. Oh, nanti di sana butuh untuk penginapan. Oh, nanti di sana untuk biaya hidup, untuk membeli ini itu dan lain sebagainya. Mesti kita menyiapkan uang. Uang kita siapkan, pakaian kita siapkan, kondisi kita pun akan kita siapkan. Kenapa? Karena kita tahu akan pergi safar. Tapi apakah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang akan menghisab mereka. Artinya seluruh yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika dihisab pun berbeda antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ada orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita tahu hadis tentang 70.000 orang, ya 70.000 golongan yang kata Rasul akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala sangat cepat sekali ketika menghisab manusia. Berbeda antara orang yang beriman dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, ya ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendebat Allah. Karena orang yang mendebat Allah Subhanahu wa taala pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mendebat? Ya, kalau orang beriman ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan atau fulanah, engkau ketika ini melakukan kemungkaran ini. Maka dia akan mengatakan, "Na'am, betul ya Allah." Mengakui itu yang saya lakukan. Wahai fulan atau fulanah, ya ketika ini engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Kita mengatakan, "Na'am ya Allah, betul ya Allah." Selalu orang beriman mengatakan, "Na'am, na'am, na'am." Iya betul, iya betul, iya betul. Semuanya dikatakan betul oleh orang yang beriman. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia mengakui semua apa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa? Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut. Qad ghafartu laka, kata Allah, aku sudah mengampuni semua kesalahan-kesalahanmu, maka dimasukkan ke dalam surga. Beda dengan orang-orang yang mendebat Allah, beda dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dihisab, ya, dihisab, wahai fulan atau fulanah, engkau melakukan kemungkaran ini pada jam sekian di tempat ini. Mengatakan, apa buktinya ya Allah?
Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bukti catatan amalnya. Ya, saksinya siapa ya Allah? Didatangkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Masih juga ngotot. Masih juga tidak mengakuinya, dikunci mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuhnya yang akan berbicara. Tangannya akan berbicara, matanya akan berbicara, telinganya akan berbicara, kakinya akan berbicara. Semua anggota tubuhnya akan berbicara menguatkan apa yang telah dilakukan olehnya. Makanya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya tadi di ayat yang awal kita baca, kita bahas, Allah berfirman, afala yang duruna. Kita diperintahkan untuk melihat, kita diperintahkan untuk bertafakur, kita diperintahkan untuk menggunakan akal sehat kita. Kita tidak kekal hidup dalam kehidupan di dunia ini. Pasti semua kita akan meninggal dunia. Nah, pasti setelah kita meninggal dunia akan dihisab, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan-kebaikankah yang sudah banyak saya lakukan? Ataukah naudzubillah masih banyak kemungkaran-kemungkaran yang saya lakukan? Kalau seandainya ya masih ada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan, segera beristighfar, segera tinggalkan, segera bertobat, segera menyesali perbuatan-perbuatan tersebut, kemudian kita berubah menjadi orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Manusia tidak akan pernah merasa cukup. Manusia tidak boleh merasa puas. Oh, alhamdulillah, anak ini sudah rajin sholat tepat pada waktunya. Alhamdulillah, anak ini sudah rajin membaca Al-Quran. Alhamdulillah, anak sudah rajin bersedekah. Alhamdulillah, anak sudah rajin hadir ke majlis taklim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak, manusia tidak boleh merasa cukup. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan mana yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan mana dari amalan-amalan yang kita lakukan yang menyebabkan Allah ridho kepada kita? Kita tidak ada yang mengetahuinya. Kita tidak ada yang mengetahuinya. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk berusaha, berusaha dan terus berusaha sampai kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, diridhoi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini golongan-golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin ini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.